Oke. Monggo, ya. Monggo eh, Pak Reza bisa langsung dimulai, nggih. Nggih, Sebentar, ini timer saya nggak jalan. Oke, monggo silahkan. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Nikmatul Afiyah selaku penguji, Bu Ratna selaku coach juga sekaligus moderator, dan yang saya hormati dan banggakan Ibu Indah Wijaya Antasari selaku mentor saya di UIN Purwokerto. Oke, terima kasih. Tanpa berpanjang-panjang, saya langsung saja menjelaskan rancangan aktualisasi saya, yaitu penyusunan panduan praktek pengalaman lapangan atau PPL di UPT Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, Bu. Jadi saya formasinya yaitu dosen asisten ahli. Cuman karena ada kebijakan di tempat kami, dosen yang belum fungsional itu distafkan terlebih dahulu. Sehingga saya distafkan di UPT Perpustakaan dan beberapa CPNS lain juga sama. Di berbagai unit lembaga di kampus. Sampai nanti fungsional. Oke, ini berkaitan dengan pendahuluan singkat saja, Bu, bahwa di UPT Pak, Perpustakaan slide-nya ini, belum jalan, Pak. Masih di belum, halaman pertama, nggih. oh, nggih. Nih sudah, Bu. Belum. Nah, sudah. Oke, oke, oke. Nah, ini pendahuluan karena di perpustakaan itu belum ada panduan PPL yang mengacu, yang menjadi acuan atau dasar bagi mahasiswa dari seluruh kampus itu belum ada acuan, sehingga kegiatan PPL ini kurang berjalan secara optimal karena tidak ada panduan secara tertulis. Kemudian sebelum saya mengerucutkan isu itu, sebelumnya saya memperoleh 5 isu berdasarkan scanning. Ada 5 yang berkaitan dengan pertama Smart ASN. Yang pertama yaitu video profil, Bu. Video profil program studi perpustakaan itu belum ada karena berhubung program studi baru buka ya, sehingga belum ada video profilnya. Kemudian isu yang kedua yaitu belum tersedianya sistem pengarsipan dokumen akademik. Ini berkaitan dengan isu Smart ASN. Kemudian isu yang ketiga belum optimalnya panduan etika dosen dan mahasiswa di program studi perpustakaan. Ini kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian ini yang isu keempat, ini yang kemudian menjadi core isu saya, Bu. Jadi belum tersedianya panduan bagi mahasiswa yang akan PPL atau praktek pengalaman lapangan di perpustakaan UIN Purwokerto. Nah, ini berkaitan dengan isu manajemen ASN, Bu. Karena nanti berkaitan dengan penilaian kinerja ASN yang menjadi pamong PPL di tempat kami. Kemudian yang isu kelima, belum tersedianya SOP PPL bagi mahasiswa prodi PSI. Nah, prodi baru, cuman ini bisa diatasi dengan panduan yang sudah ada di fakultas, sehingga ini bukan menjadi prioritas. Ini kaitannya dengan isu manajemen ASN. Kemudian dari 5 isu itu saya lakukan analisis APKL. Yang paling skornya tertinggi dari APKL itu 3 besar, yaitu belum tersedianya panduan PPL, kemudian belum tersedianya SOP PPL bagi mahasiswa, dan yang peringkat selanjutnya belum tersedianya sistem pengarsipan dokumen akademik. Ini yang menjadi 3 besar, dan dari 3 besar itu saya lakukan analisis USG. Dan dari analisis USG, saya memperoleh core isu yaitu belum tersedianya panduan PPL bagi mahasiswa yang akan magang atau PPL di Perpustakaan UIN Saizu. Jadi ini yang kemudian menjadi rancangan aktualisasi saya, Bu. Kemudian
Dari core issue itu saya analisis menggunakan diagram fishbone yang empat empat pendekatan Bu. Ini karena kenapa empat? Karena yang dari Medicine atau Mother of Nature itu tidak ada saya temukan isu atau alasan penyebab. Jadi sehingga saya menggunakan fishbone dengan empat pendekatan. Dan semuanya ini memang sudah saya komunikasikan juga ketika dengan diskusi dengan mentor. Kemudian eh, deskripsi isu terpilih ini, data faktanya ini berdasarkan hasil wawancara dengan mentor yang juga sekaligus kepala UPT Perpustakaan bahwa memang belum ada panduan bagi pelaksanaan PPL karena penyebabnya itu yang utamanya karena dalam kurun waktu beberapa tahun itu di wilayah Purwokerto dan sekitarnya belum ada program studi yang relevan dengan perpustakaan, Bu. Sehingga ini menjadi mendesak karena mahasiswa prodi PSI yang sekarang itu sudah menjelang PPL sehingga panduan PPL ini perlu segera disusun agar nanti menjadi panduan entah itu bagi internal maupun dari eksternal kampus. Nah, jadi pada 2023 baru ada Oke, prodi. Pak Reza mungkin bisa agak dipercepat Pak untuk Oke. kegiatan waktu Oke. nggih. Kemudian dampaknya PPL kurang terorganisir dan gagasan kreatif ini keseluruhan ada 6 kegiatan Bu yang kesemuanya sudah saya kaitkan dengan agenda 2. Jadi setiap kegiatan 1 sampai 7 ini sudah saya kaitkan dengan agenda 2 bahwa ini yang pertama saya melakukan FGD dengan seluruh pegawai perpustakaan untuk saya meminta saran, pendapat, dan sebagainya. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan visi misi unit organisasi. Kemudian kegiatan 2 ini saya melakukan Delpi dengan para pimpinan fakultas untuk mengakomodir kepentingan apa prodi-prodi yang ada di sini yang bisa magang di perpustakaan UIN Saizu, Bu. Ini juga akan terkaitan dengan agenda 2 ini ada 7 semuanya saya masukkan. Kemudian kegiatan 3 ini saya mulai menyusun panduan PPL dan kegiatan 4 ini membuat konten video. Jadi saya kemas panduan PPL itu dalam eh, konten yang lebih kekinian, Bu. Karena sekarang orang lebih senang nonton visual. Oke, kemudian ada sampai kegiatan 6 ini melakukan evaluasi dan tindak lanjut, Bu. Dan ini juga saya kaitkan dengan agenda 2. Kemudian ini jadwal kegiatan, estimasinya saya sudah mulai aksi mulai tanggal 11 hingga bulan September sebelum saya melakukan pembelajaran klasikal di Semarang. Oke, makasih Mas Terima Reza kasih. nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, Saran dan masukan tentu saya butuhkan untuk kesempurnaan rancangan aktualisasi kami. Terima kasih. oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Mas Reza luar biasa ini ya paparannya, rencana aktualisasinya. Monggo selanjutnya penguatan dari mentornya Mas Reza, Bu Indah Wijaya Antasari dipersilahkan. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penguji, moderator, dan Bapak Ibu semua. Adapun ide yang disampaikan Mas Reza tadi memang sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan dari beberapa apa namanya konsentrasi isu yang tadi dipaparkan itu memang termendesak gitu saat ini itu panduan PPL dan seperti apa idealnya karena saya sendiri kan baru jadi kepala perpustakaan 2 tahun ini ketika ada mahasiswa PPL jadi seperti apa sih gitu mereka harus dibimbing dengan benar supaya ending PPL-nya itu mendapatkan ilmu yang benar-benar mereka butuhkan tidak asal disirkulasi, di referensi, di mana gitu. Karena memang perlu satu panduan khusus menurut saya supaya saat nanti kita kedatangan mahasiswa PPL itu lebih siap gitu, bukan sekedar seperti anak PKL dari SMA selama ini, lebih kepada eh, pekerjaan yang ada apa, terus mereka bisa membantu apa gitu, tidak disesuaikan dengan prodi yang mereka apa namanya dari SMK-nya itu karena kita seringkali drop-dropan dari rektorat. Namun kalau prodi ilmu perpustakaan itu kan benar-benar prodi dengan
perpustakaan, MOU-nya gitu, PKS-nya gitu, sehingga kita perlu ada satu format panduan PPL untuk memaksimalkan, mengoptimalkan anak PPL, dan juga endingnya itu mereka dapat ilmu yang memang sesuai dengan keprodiannya itu, dan lebih lebih terarah menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, untuk metode Delphi tadi memang masukan dari saya ketika ada FGD itu menurut saya memang lebih bagus dilanjutkan dengan metode Delphi itu, di mana masing-masing dekan itu bisa memberikan masukan, atau Wadek satu ya. Kemarin saya sempat ditelepon dari FEBI itu, Fakultas Ekonomi Bisnis, ketika salah satu mahasiswanya menjadi mitra pustakawan di sini dan dia mengajukan menjadi satu bagian kegiatan PPL di tugasnya, itu dosennya langsung nelpon saya, ini loh harusnya dia itu ditugaskannya bagian ini karena dia itu prodinya ini. Baru saya berpikir, oh iya, saya langsung mengkonekkan ini ke Mas Reza, dan itu Mas Reza welcome. Terima kasih banget ada program seperti ini, Bu. Terima kasih. Oke, nggih. Sampun Bu Indah. Ampun, terima kasih. Sampun sih, matur nuwun Bu Indah untuk penguatan atas nama Mas Reza ya. Baik, selanjutnya dari penguji Bu Dr. Nikmatul Afia disilahkan. Kalau mau mata gitu. Iya, iya. Mbak Nikmah masih mute, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Ratna. Yang saya hormati Ibu Indah Wijaya selaku mentor ya yang telah rawuh pada seminar RA pagi hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Ratna selaku moderator ya dan juga coach. Yang saya hormati pula Mas Reza ya, Mas Reza Ega Winaswan. Namamu Angel Mas, kalau bikin paspor Angel ini. Venus. Baik. Baik, sebelumnya apresiasi dulu, selamat ya telah berhasil menyusun rancangan aktualisasi, dan yang mengembirakan lagi mendapat dukungan sepenuhnya tentunya ya dari Bu Indah selaku mentor, karena ini penting banget pada saat aktualisasi nanti. Kalau tidak ada dukungan dari mentor, Mas Reza akan kebingungan ini ya. Baik. Melihat judulnya, kelihatan sekali ya bahwa memang kegiatan ini sangat diperlukan ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor bahwa belum ada ya panduan yang digunakan sebagai pelaksanaan untuk kegiatan magang. Maka ketika Mas Reza menjadi CPNS, kemudian memiliki inovasi untuk menyusun sebuah panduan, ini terobosan yang bagus tentunya ya. Artinya nanti kebermanfaatan dari produknya Mas Reza ini bisa dirasakan kebermanfaatannya ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang PPL atau apa, itu sudah ada panduan yang bisa diikuti ya dengan melihat panduan tersebut. Oke, baik. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Indah ya terkait pertama itu kan kegiatan yang dilakukan fokus group discussion ya, dilanjut dengan Delphi. Nah, saya berpikir bahwa kegiatan ini tentu kan mengundang dari dekan-dekan ya nanti ya, pimpinan-pimpinan fakultas ya, untuk mengetahui apa artinya kebutuhan apa yang nanti diperlukan sebagai bahan ya untuk menyusun panduan tersebut. Nah, mungkin mohon nanti mungkin Bu Mentor bisa difasilitasi ya tentunya undangan itu kegiatannya berupa apa. Artinya pertemuan itu kan tentu mungkin ada diikutkan atau ditempelkan atau memang dibuat acara tersendiri. Kalau Mas Reza sebagai CPNS tentu tidak tidak memiliki apa istilahnya ranah ke sana ya untuk mengundang pimpinan-pimpinan itu. Barangkali nanti bisa difasilitasi dari UPT Perpustakaan demikian supaya nanti memang kegiatan yang Delphi tadi itu bisa berjalan ya. Karena saya berpikir kalau memang ini Mas Reza autoritinya tidak sampai ke sana, berarti ya nggak usah saja. Karena dalam sebulan ini Mas Reza dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang memang sudah disusun pada RA. Itu. Kemudian untuk Mas Reza pada kegiatan tadi sudah saya lihat ada kegiatan di evaluasinya ya. Kalau tahapan-tahapannya sudah oke,
Kemudian di penyusunan panduannya sendiri. Tadi disampaikan nanti dibuat akan dalam bentuk apa video atau apa gitu ya Mas Reza ya? Nggih, Bu. Jadi selain bikin buku panduan yang tercetak dokumen, tapi Oke. dari panduan itu saya kemas lagi dalam bentuk video. Oke, baik. Nggih. Nggih. Ya, berarti nanti silakan ditambahkan pada kegiatan yang ketiga, kalau tidak salah membuat panduan itu di akhir itu hanya sampai revisi, belum sampai pada mencetak panduannya ya kalau tidak salah ya. Oh, nggih, 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 Ya, Bu. kalau memang Mas Reza akan membuat itu dalam bentuk hard filenya, maka silakan di akhir itu setelah ada revisi materinya, maka dicetak. Nah, dicetak itu berapa kebutuhannya, ini biayanya dari mana, itu monggo silakan dikonsultasikan nanti dengan mentornya, nggih, dengan Bu Indah. Kemudian pada evaluasi, toolsnya apa? Mas Reza mau mengevaluasi ini dengan apa evaluasinya? Apakah dari panduan tersebut itu kira-kira sudah menjawab belum kebutuhan untuk bagaimana pelaksanaan PPL? Nah, Nggih, silakan nanti dipikirkan ya. nggih. Kemudian yang terpenting lagi, tahapan kegiatan, namanya tahapan kan bertahap ya, one by one gitu ya, seperti anak tangga gitu. Maka kalau di tahapan hanya satu, itu bukan tahapan ya. Maka silakan kalau ada kegiatannya, di tahapan dijelaskan. Tahapan itu benar-benar rinci apa yang Mas Reza lakukan. Kalau misalkan Ya, mau membuat panduan kayak tadi, bagus ya mencari referensinya dulu, apa isi materinya dari panduan, menyusun draftnya, mengkonsultasikan dengan mentornya gitu ya ya, tentang sebelum dicetak. Itu namanya tahapan. ya. Nah, berikutnya lagi terkait dengan core values ya. Core values-nya tapi kayaknya sudah semuanya tercover sih. Udah oke, hanya kalau yang minim-minim monggo silakan ditambahkan ya. Saya rasa adik-adik masih bisa ya untuk bagaimana menerapkan core values berakhlak dalam setiap kegiatannya. Baik, mungkin untuk Mas Reza itu saja. Mohon untuk Bu Indah selaku mentor, karena mungkin tidak bisa bergerak sendiri, Mas Rezanya mohon dukungan senantiasa, nggih Bun, supaya Betul. bisa benar-benar proyek ini nanti terwujud. Waktunya hanya 1 bulan. Amin. Ini demikian, Mbak Ratna, cukup dari penguji, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Nikma, kemudian Bu Indah dan Pak Reza nggih. Terima kasih. Monggo nanti bisa eh, live dari Zoom, tidak apa-apa. Kemudian ini yang berikutnya tadi mentornya Pak Muhammad Triyogo ini